Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalinda Pratiwi dari kelas PGMI D3 NIM T2019-4080. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint yang mencakup materi sistem pernafasan pada hewan dan manusia, kelas 5, tema 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kali ini, pembahasannya mencakup materi dan penugasan. Kita buka terlebih dahulu materinya. Materi kali ini yaitu mencakup sistem pernafasan pada hewan dan sistem pernafasan pada manusia. Kita buka terlebih dahulu sistem pernafasan pada hewan. Sistem pernafasan pada hewan terdiri dari 1. Sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. 2. Sistem pernafasan pada serangga atau insekta. 3. Sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. 4. Sistem pernafasan pada hewan amfibi. 5. Sistem pernafasan pada reptil. 6. Sistem pernafasan pada burung atau Aves. Yang ketujuh, sistem pernafasan pada mamalia. Kita buka terlebih dahulu sistem pernafasan pada cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Ini adalah bagan pernafasan dari cacing. Selanjutnya, sistem pernafasan pada serangga. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut sebagai trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Ini adalah bagan pernafasan dari serangga. Selanjutnya, sistem pernafasan pada ikan. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Ini adalah bagan pernafasan dari ikan. Selanjutnya, sistem pernafasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Ini adalah bagan pernafasan dari katak.
Selanjutnya, sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil di antaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air, seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Ini adalah bagian pernafasan dari ular. Selanjutnya, sistem pernafasan pada burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Ini adalah bagian pernafasan dari burung. Selanjutnya, sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat, misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air, misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah, mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ini adalah bagian pernafasan dari mamalia darat. Dan ini adalah lumba-lumba yang termasuk mamalia air. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkiolus, bronkus, dan alveolus. Pertama, kita akan membuka hidung terlebih dahulu. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Selanjutnya, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Selanjutnya yaitu laring. Laring atau tekak, jakun, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya yaitu trakea. Pada trakea, terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk.
Selanjutnya, bronkus. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Selanjutnya, ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Sekarang kita akan beralih ke penugasan. Di sini ada penugasan individu. Ini adalah penugasannya. Terdiri atas 5 soal penugasan individu. Selanjutnya ada penugasan kelompok. Ini adalah penugasan kelompoknya. Penugasan kelompoknya yaitu, bagilah seluruh siswa dalam kelas menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok membuat salah satu bagan cara kerja organ pernafasan pada setiap jenis hewan. Dan ini adalah pembagiannya. Terima kasih, tetap semangat dan semoga bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.